materi tentang memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup. Langsung saja kita masuk ke bagian apa? Pengertian dan tahapan umum. Definisi proses perubahan makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Tahapan umum dimulai dari telur, larva atau benih, perkembangan selanjutnya dewasa. Variasinya, setiap spesies memiliki siklus unik dan tahapan berbeda. Selanjutnya, daur hidup hewan. Ada yang tahu apa itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Tidak tahu. Baik. Sempurna itu melibatkan perubahan bentuk yang drastis antara fase larva dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya melibatkan perubahan ukuran dan beberapa perubahan kecil pada bentuk tubuh. Ada yang tahu contoh metamorfosis sempurna? Tidak tahu. Contohnya itu seperti kupu-kupu. Tahapannya telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis sempurna, tidak sempurna contohnya Belalang. Nah, tahapannya ada apa saja? Telur, nipah, sama dewasa. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian daur hidup tumbuhan. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Coba salah satu di antara kalian sebutkan apa itu generatif dan vegetatif. Saya generatif. Perkembangan melalui biji. Sedangkan vegetatif? Dia perkembangan tanpa biji. Ya. Nah, yang ketiga itu daur hidup manusia. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Daur hidup manusia itu dimulai dari bayi, periode awal kehidupan pertumbuhan pesat. Nah, selanjutnya ada anak-anak, perkembangan fisik dan mental. Terus dewasa, masa produktif dan matang. Dan yang terakhir itu lansia, masa penuaan dan refleksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi daur hidup makhluk hidup. Ada apa saja? Coba sebutkan. Ada cahaya matahari, tersediaan air, suhu lingkungan, sama kondisi tanah dan nutrisi. Ya. Cahaya matahari itu berpengaruh fotosintesis dan siklus biologis, sedangkan ketersediaan air krusial untuk hidup dan pertumbuhan. Dan yang ketiga itu suhu lingkungan, mempengaruhi metabolisme dan perkembangan. Dan yang terakhir kondisi tanah dan nutrisi, mendukung pertumbuhan tanaman dan hewan. Nah, selanjutnya itu pentingnya memahami daur hidup untuk kehidupan. 1. Pelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua itu pertanian berkelanjutan, optimalkan produksi dan keberagaman. Dan yang ketiga pendidikan dan penelitian, memahami biologi dan evolusi makhluk hidup. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Ada yang sudah paham? Sudah, Bu. Baik, Ibu tutup ya. Mata pelajaran hari ini ketua kelasnya baca doa dulu. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.